Selamat pagi saudara, saya Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan melihat ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Selasa 1 Oktober 2024 saudara. Di foto halaman utama ini ada judul besar yang berjudul Tantangan Lama DPR Baru saudara. Dalam foto di halaman muka Harian Kompas hari ini terlihat ada anggota DPR melambaikan tangan usai mengikuti rapat paripurna terakhir untuk DPR periode 2019-2024. DPR periode 2019-2024 ini telah mengusulkan 225 RUU untuk disahkan serta melakukan 1063 rapat kerja dan 1456 rapat dengar pendapat dan juga 852 rapat dengar pendapat umum. DPR periode 2024-2029 ini akan menghadapi tantangan yang sama dengan periode sebelumnya dengan mayoritas kursi DPR dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Ditengarai muncul tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Nah, masih banyak informasi menarik di Harian Kompas edisi hari ini, tapi akan lebih menarik jika kita bahas langsung segmen ulasan Kompas hari ini bersama dengan wartawan Harian Kompas, Billy Hairudin. Selamat pagi, Mas Billy. Selamat pagi, Kompas TV, Grace. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Mas Billy ini terima kasih sudah hadir di Kompas pagi hari ini. Ini menarik sekali hari ini. Masih sama soal pelantikan DPR di periode 2024-2029. Ini menarik sekali di halaman Harian Kompas ada judul besar yaitu Tantangan Lama DPR Baru. Nah, sebenarnya Mas Billy ini kira-kira apa yang mau disampaikan di edisi kali ini dan kemudian sorotan apa, PR apa ke depan yang perlu diperhatikan di DPR periode mendatang? Silakan Mas Billy. Betul guys, jadi hari ini memang Harian Kompas secara khusus mengulas pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. Kita memang secara khusus menampilkan judul Tantangan Lama DPR Baru karena kita melihat bagian terbesar dari mayoritas anggota DPR yang akan dilantik hari ini kebetulan adalah pendukung utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jadi sementara kita tahu bahwa fungsi DPR, fungsi kontrol DPR yang dibutuhkan oleh publik itu kan ditunggu. Sementara mayoritas partai politik yang meloloskan wakilnya ke Senayan, sekitar 470 anggota DPR yang nanti akan dilantik, sekitar 580, 470 diantaranya adalah partai pendukung pemerintahan. Jadi kita melihat bahwa tantangan ke depan fungsi kontrol dari DPR akan semakin menantang ya. Apakah nanti DPR bisa menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik, sementara mereka adalah bagian terbesar dari koalisi pendukung pemerintah kali ini, Grace. Oke, fokusnya adalah tantangan soal fungsi kontrol dari DPR. Ini juga menarik kemudian dibahas di Harian Kompas edisi hari ini, saudara. Seperti yang Anda lihat saat ini, Harian Kompas ini membahas ada dua tantangan. Yang pertama adalah DPR menghadapi banyaknya partai pendukung pemerintah dan juga ada peningkatan petahana di parlemen. Ini artinya wajah lama akan kembali ada di DPR periode mendatang, begitu Mas. Ini kira-kira apa yang mau dikritisi oleh Harian Kompas? Ada dua hal di sini yang dibahas di Harian Kompas edisi kali ini. Betul, jadi 53% anggota DPR terpilih nanti adalah petahana ya, hanya 47% wajah baru. Ini tentu saja salah satunya terkait sama kebutuhan akan tantangan bagi anggota-anggota DPR baru untuk semakin bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kita tahu bahwa di periode sebelumnya tantangan anggota DPR ini adalah menjalankan fungsi kontrol ya. Sekarang dengan semakin banyaknya petahana yang ada, pertanyaannya adalah apakah anggota DPR lama ini akan bisa menjalankan fungsi kontrolnya kembali gitu kan. Kalau di periode sebelumnya kita mengkritik soal fungsi kontrol dari DPR, anggota DPR, dengan semakin banyaknya petahana yang kemudian hadir di periode 2024-2029, fungsi kontrol ini bisa dijalankan nggak? Ini yang kemudian menjadi highlight utama kita bahwa DPR-nya baru, rasanya baru, tapi tantangannya masih tantangan lama, termasuk dengan meningkatnya banyak petahana kan.
kalau anggota DPR lama masih bertahan, apakah mungkin kita bisa menghadirkan anggota DPR yang kritis, anggota DPR yang mampu menyerap aspirasi publik, anggota DPR yang mampu menghadirkan fungsi legislasi yang sesuai dengan harapan-harapan rakyat. Itu Gracia. Oke, salah satunya juga ada kabar penambahan komisi yang baru di DPR. Ini kira-kira berkaitan soal kedua hal ini, Mas. Apakah ada tanggapan dari publik? Itu kemudian membuat mereka citra DPR semakin baik dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya. Nah, kita harapkan juga nanti ketika periode 2024-2029 nanti anggota DPR yang akan dilantik pada hari ini, harapannya ke depan adalah mereka bisa menyerap banyak aspirasi publik, menyerap sebanyak mungkin keinginan masyarakat sehingga menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan keinginan publik juga. Nah, menarik juga di sini juga Mas Billy, ini ada juga membahas Harian Kompas soal dinasti politik dan juga pengusaha di parlemen seperti ini. Sebetulnya dari hasil survei Litbang Kompas sendiri, memangnya ada berapa jumlah anggota DPR yang ini berelasi dengan anggota DPR saat ini? Betul, jadi sebenarnya kita melihat periodenya cukup panjang ya, dari periode sebelumnya sampai periode yang terpilih sekarang ini. Nah, kalau periode saat ini ada sekitar lebih dari 200 dari 580 anggota DPR terpilih, lebih dari 200 itu memiliki ikatan kekerabatan, baik ikatan kekerabatan secara vertikal maupun ikatan kekerabatan secara horizontal. Misalkan ada pasangan suami istri yang kemudian terpilih menjadi anggota DPR, kita tahu ada pasangan selebritis seperti Ahmad Dhani maupun Mulan Jamila yang dua-duanya terpilih sekarang. Kemudian ada beberapa anak, kemenakan atau siapapun yang kemudian memiliki hubungan vertikal dengan tokoh-tokoh politik tertentu ya. Ya ini menjadi catatan kita, kenapa? Karena 200 ini berarti kan lebih dari 30%, anggota DPR terpilih ini memiliki ikatan kekerabatan dengan tokoh politik tertentu ya. Ini kemudian menjadi semakin mengecilkan peluang, katakanlah peluang masyarakat biasa yang tidak memiliki darah biru, tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan tokoh-tokoh tertentu untuk terpilih menjadi anggota DPR. Persaingan politiknya jadi semakin menyempit. Jadi orang biasa mungkin akan kesulitan untuk bisa ikut kontestasi dan terpilih melenggang sampai ke Senayan, guys ya. Oke, jadi dengan angka yang lebih dari 30% ini cukup mengkhawatirkan atau seperti apa nih, Mas? Ya, secara politik sebenarnya kan kita berharap bahwa politik itu kan arena pemilu ya. Pemilu itu kan arena pertarungan yang seharusnya adil ya, antara siapapun. Karena dalam pemilu kita ini kan satu orang yang berhak memiliki suara untuk dipilih dan memilih. Jadi one man one vote ya. Nah, kesetaraan ini yang harusnya ada dalam arena kontestasi politik. Nah, ketika yang muncul kemudian adalah dinasti politik, kita cukup khawatir juga ya, bahwa di DPR dengan sekian banyak anggota yang seharusnya punya kesempatan, seluruh masyarakat Indonesia tentu saja punya kesempatan untuk ikut berkontestasi, melenggang sampai ke Senayan menjadi wakil rakyat gitu. Dengan adanya dinasti politik yang katakanlah angkanya cukup tinggi juga ini. Ini memungkinkan publik tidak punya banyak kesempatan. Ya kesempatannya mengecil. Mungkin sekarang 30, tapi kalau trennya kan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini juga terkait karena seseorang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan tokoh politik itu berarti kan dia secara given sudah punya jaringan kemudian dana besar untuk ikut kontestasi ini. Ini memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki ikatan-ikatan tersebut kesulitan untuk ikut kontestasi, Grace. Oke, banyaknya tantangan mulai dari banyaknya partai pendukung pemerintah, kemudian meningkatnya petahana, bahkan tahun ini juga dinasti politik dan pengusaha di parlemen ini ada 38% ya. Ini kira-kira ke depannya apa harapan publik terhadap DPR di periode 5 tahun mendatang? Ya tantangannya sekali lagi sama ya Gracia, bahwa publik selalu mengharapkan adanya serapan aspirasi yang jauh lebih banyak dari anggota DPR. Semakin banyak, terbukti dari survei Litbang Kompas ya, semakin banyak DPR mendengarkan aspirasi publik, semakin banyak DPR menyerap aspirasi publik, semakin bagus citranya.
Jadi ke depan meskipun ya kita berharap bahwa katakanlah tadi ya ada dinasti politik di DPR, ada sekian banyak anggota DPR terpilih berlatar belakang pengusaha, tetapi kan DPR ini kan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya, dengan berbagai macam golongan, dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan. Ya kita harapkan teman-teman yang nanti dilantik pada hari ini akan tetap mewakili kepentingan terbesar dari publik, kepentingan terbesar dari bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Billy Hairudin sudah mau berbagi informasi kepada kami. Teman-teman yang berada di rumah saat ini, jadi harapannya saudara, semoga 580 anggota DPR yang hari ini dilantik, ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR, yaitu legislasi, kemudian anggaran dan juga pengawasan, di mana juga mempertahankan citra publik ke depannya. Terima kasih Mas Billy atas waktunya, sudah menyampaikan informasinya kepada kami. Informasi usai jeda saudara, hari ini 1 Oktober 2024 menjadi penanda bagi anggota DPR RI terpilih untuk dilantik sebagai anggota legislatif periode 2024-2029.